Salam damai sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya kasih judul Bumi Hancur, Langit Runtuh. Rapture tanggal 23-24 September 2025 tidak akan terjadi. Saya kembali berani memberi judul seperti itu karena sesuai dengan firman Tuhan Yesus sendiri. Jadi judul yang saya buat biar bisa diingat orang dalam jangka waktu yang lama. Semoga selama dia hidup bisa ingat pembahasan tentang rapture ini. Kita baca kembali di Matius 24 ayat 35 sampai 36. Ayat ini ada saya bahas di video sebelumnya, tapi mungkin ada yang tidak sampai habis menontonnya dan tidak menemukan pembahasan ayat ini. Jadi tidak memahami secara penuh dan menyeluruh. Baik, kita baca kembali ayat di Matius pasal 24 ayat yang ke-35 sampai 36. Langit dan bumi akan berlalu. Itu yang saya buat judulnya. Bahwa bumi hancur, langit runtuh, tetapi rapture tanggal 23-24 September tidak akan terjadi karena saya berpatokan dan saya berpegang teguh kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, pengajarannya tentang akhir zaman yang ditanya oleh murid-muridnya, bila mana itu terjadi kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu, yang Tuhan pertama kali katakan. Yang ditanya oleh murid-muridnya, jawab Yesus apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada orang yang menyesatkan kamu tentang pengajaran akhir zaman, tentang rapture. Ya, sudah jelas Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah penegasan Tuhan Yesus yang saya yakini. Saya berpegang teguh kepada perkataan firman-Nya yang tidak bisa digoncangkan, digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran, nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan palsu, nabi-nabi palsu tentang pengajaran rapture akhir zaman yang mengatakan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi rapture. Itu adalah nabi-nabi palsu, perkataan-perkataan palsu, pengajaran-pengajaran palsu, nubuatan-nubuatan palsu, penglihatan-penglihatan palsu. Karena saya berpegang teguh kepada perkataan Tuhan Yesus, yaitu perkataan Tuhan saya, yang saya yakini ya dan amin, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Dia tidak akan berlalu. Langit dan bumi saat ini masih ada. Jika langit dan bumi sudah tidak ada, perkataan Tuhan Yesus itu tidak tergenapi. Perkataan Tuhan Yesus itu tidak mungkin akan bisa berubah. Itu artinya langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Itu yang saya pegang teguh, bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus akan membocorkan rahasia kedatangannya kepada seorang manusia. Itu adalah omong kosong. Sebab sudah jelas ditulis, malaikat-malaikat pun tidak ada yang tahu, apalagi seorang manusia. Jadi sudah sekian video saya buat untuk menentang rapture yang diperkirakan dan diramal atau dinubuatkan akan terjadi di tanggal 23 atau 24 September 2025 ini. Jadi saya salah satu yang menentang penyesatan ini. Dan juga ada
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang lain yang seiman, yang menentang hal ini. Dilihat dari ada yang like video yang saya buat, berarti mereka setuju, sudah memahami penyesatan ini. Dan mungkin ada yang bisa menerima pencerahan yang dipaparkan, bahwa ada kita-kita yang berdiri teguh menentang nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, pengajar-pengajar tentang akhir zaman yang menyesatkan, yang telah menentukan tanggal, bulan, tahun akan terjadinya rapture. Kita berdiri teguh di pihak Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan daripada perkataan manusia, daripada penglihatan-penglihatan manusia yang menyesatkan, dan juga pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan nubuat-nubuat palsu dan nabi-nabi palsu. Ada satu komentar yang saya mau tanggapi di video saya akan menggugat Tuhan jika rapture terjadi di tanggal 23-24 September 2025 ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sudah memberi komentar di dalam video saya. Baik atau buruk komentar, enak atau tidak didengar, saya ucapkan terima kasih sudah memberi tanggapan dan komentarnya di dalam video. Di dalam video yang saya buat. Ini saya bacakan komentarnya. Jangan sombong kalau memberi pernyataan. Jadi atau tidak itu bukan urusan seseorang. Kalau saya mendengar ada orang mengeluarkan pernyataan bahwa rapture akan terjadi di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka saya sebagai anak Tuhan yang juga mempercayai firman Tuhan, maka saya perlu memberi pernyataan tanggapan yang menentang hal tersebut. Jadi itu adalah urusan saya juga. Tidak bisa saya di dalam komentar ini, jadi atau tidak itu bukan urusan seseorang. Saya berpegang teguh pada firman Tuhan, jadi saya berani memberi pernyataan. Nanti kita akan buktikan tanggal 23-24 September ini apakah rapture terjadi. Saya teruskan ini. Saya mau tanya, apakah yang perlu dibuat sebagai persiapan menghadapi pengangkatan? Itu yang penting, bukan sibuk mengulas orang lain. Hati-hati, siapapun engkau harus membangun rohani orang lain, bukan meruntuhkan. Silakan tunjukkan apa yang perlu dibuat. Ini bukan kita meruntuhkan rohani orang lain. Kita bukan meruntuhkan rohani orang lain. Sibuk mengulas orang lain. Karena kita perlu meluruskan hal ini sebelum dibuktikan bahwa kita adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Saya tegaskan, bukan saya sombong. Kita ada orang-orang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman saya yang lain, yang seiman, yang paham, yang mengerti tentang pengajaran Tuhan Yesus. Bukan dari pernyataan orang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat itu yang menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi rapture. Justru kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itu adalah pengajaran-pengajaran kita. Itu adalah kepercayaan iman kita. Justru itu yang membangun iman kita, bukan meruntuhkan iman orang lain. Bahwa kita terlebih dahulu memberi pernyataan, memberi tanggapan bahwa itu adalah ajaran-ajaran palsu. Makanya kita akan buktikan nanti tanggal 23 atau 24 September 2025 besok apakah akan terjadi rapture atau tidak. Jadi kalau tidak terjadi, ingatlah bahwa kitalah orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan, yang membela firman Tuhan. Kita mempercayai perkata Tuhan Yesus itu ya dan amin. Bukan dari perkataan, pengajaran, penglihatan, nubuatan yang kita anggap itu adalah yang menyesatkan, yang palsu, yang justru bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ditanya di dalam komentar ini,
Saya mau tanya, apakah yang perlu dibuat sebagai persiapan menghadapi pengangkatan? Itu yang penting. Persiapan apa? Pengangkatan tidak terjadi, kita tidak mempercayainya. Persiapan apa kalau saya ikut memberi tanggapan bahwa kalian harus berpuasa atau harus melakukan ini, minta ampun kepada Tuhan, ya, sebelum pengangkatan terjadi, supaya di waktu pengangkatan tanggal 23 atau 24 September 2025 ini supaya tidak tertinggal. Bukankah saya juga mempercayai akan nubuat palsu, penglihatan palsu, nabi-nabi palsu itu? Jadi saya bertentangan dengan pendapat-pendapat yang mengatakan akan terjadi rapture di tanggal 23-24 ini. Hati-hati, siapapun engkau, harus membangun rohani orang lain, bukan meruntuhkan. Justru kita membangkitkan pemahaman orang, pemikiran orang, kembali kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bukan diombang-ambingkan, digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang justru menentang dan bertentangan sendiri dengan perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu sendiri. Silakan tunjukkan apa yang perlu dibuat. Saya mau tanya, apakah yang perlu dibuat sebagai persiapan menghadapi pengangkatan? Pengangkatan terjadi atau tidak? Kapan waktunya? Maka apa yang Tuhan sudah katakan? Kamu harus bertobat. Bertobatlah sejak dini, sebelum hal itu terjadi. Kita juga tidak tahu kapan rapture akan terjadi, karena firman Tuhan jelas mengatakan malaikat-malaikat tidak ada yang tahu, seorang manusia pun tidak ada yang akan dikasih tahu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Tidak mungkin akan dibocorkan tentang rahasia kapan terjadinya rapture atau pengangkatan itu. Jadi, apa yang harus diperbuat persiapan menghadapi rapture? Rapture kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi siap sedialah, Tuhan sudah bilang. Seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, jadilah yang bijaksana. Mungkin sebelum rapture terjadi, kita mungkin sudah dipanggil duluan pulang sama Tuhan, sudah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Kenapa kita harus memikirkan rapture? Kapanpun rapture terjadi, kapanpun Tuhan memanggil kita, berakhirnya umur hidup kita di dalam dunia ini, maka kita sudah semestinya siap sedia. Bukankah di waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dibaptis, bukankah di saat itulah tandanya bahwa kita sudah bertobat, meninggalkan kehidupan duniawi kita, dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Dia, hidup yang berkenan kepada Dia. Jadi bukan hanya rapture saja kita baru gopo-gopo, gerubak-gerubuk, gudak-geruduk gitu kan, seperti terjadi gempa, tiba-tiba gempa udah bergoyang baru kita mau siap apa gitu, mau menyelamatkan diri kita supaya selamat. Tidak bisa seperti itu. Dari sejak engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dimeteraikan dengan baptisan, itulah tandanya bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah manusia baru yang harus meninggalkan manusia lama, yaitu perbuatan-perbuatan yang dosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau harus selalu bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah seperti orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang waktu disalib, mengakui segala dosanya dan bertobat. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang akan Tuhan selamatkan. Roh Kudus akan memimpin kita kepada pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Amin.